Baik, Shalom Bapak Ibu, Shalom, kedengarankan shalom, suara shalom. saya? Shalom, shalom. Ya, baik. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati dan seluruh kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Buat pagi ini, buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu, buat waktu-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan kembali di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk itu Bapak. Bapak, saatnya juga kami Tuhan akan bersharing tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu biarlah Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi bekal untuk kami menjalani hari-hari kami. Bapak, Engkau senantiasa mengurapi kami satu persatu, melawat kami Tuhan, dimanapun kami berada, terutama hamba-Mu yang akan memimpin sharing pagi hari ini Tuhan. Kami hanya berserah kepada kasih karunia-Mu dan kami mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah waktunya Tuhan untuk berbicara kepada kami. Kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Amin, Baik, amin. Bu, kita langsung saja untuk mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Pembina kepada kita, yaitu fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang Roh Kudus sangat menarik dan tidak ada henti-hentinya ya. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah roh yang memberi hidup ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak hidup, tanpa Roh kita tidak hidup gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu Roh Kudus, perlu Roh Tuhan untuk membawa kita kepada jalan yang benar ya. Di dalam Alkitab banyak dituliskan fungsi daripada Roh Kudus itu ya. Ada dikatakan sebagai penghibur, dibilang juga Roh Kudus itu sebagai penolong, kemudian juga untuk memerdekakan ya orang percaya, kemudian juga sebagai pembela, ada yang mengatakan untuk memberikan hikmat dan wahyu, ada juga yang mengatakan mengadakan pembaruan ya, kemudian pemberi karunia. Ada juga yang mengatakan sebagai jaminan atau materai, dan kemudian ada yang mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus ya, dan lain-lain banyak Bapak Ibu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Semua itu benar ya, semua itu baik gitu ya. Nah, namun pada pagi hari ini karena kita waktunya singkat, nah kami akan fokus di bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Roh Kudus memimpin kita ya. Nah, oleh karena itu kita langsung saja kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 13 ya. Saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu ya. Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, amin. Ya, luar biasa firman Tuhan pagi hari ini, karena kita ruang kesaksian juga, jadi kami ambil fokus di satu ayat ini. Bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Bagaimana Roh Kudus kita berikan peluang ataupun kita percayai Dia untuk memimpin kita, memimpin hidup kita, memimpin hati kita sehari-hari ya. Seperti itu tadi jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-13 tadi, apabila Ia datang, yaitu maksudnya Roh Kudus ya, setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus berjanji akan mengirim
penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, dan dikatakan apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya, kepada seluruh janji-janji Tuhan, ya, apa yang Tuhan mau, karena kebenaran itu adalah janji Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Nah, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran, dan apa yang dia katakan, firman Tuhan berkata itu berasal dari Tuhan, berasal dari Yesus, berasal dari Bapa. Jadi bukan dari Roh itu sendiri, tapi dia mendengarkan suara Bapa, suara Yesus, baru Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, memang ini kita butuh kepekaan, ya, sehingga kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara Roh Kudus, dan mana suara roh-roh lain, ya. Bahkan suara kita, ya. Kadang-kadang suara kita jauh lebih kuat, ya, daripada suara Tuhan, ya. Nah, ini kita perlu hikmat daripada Tuhan. Kita perlu, ya, kepekaan tersendiri dari Tuhan, sehingga kita bisa mengerti, oh ini loh yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Ini loh yang Tuhan inginkan saya kerjakan satu hari ini. Ya, kita tidak bicara muluk-muluk, ya, perkara-perkara besar. Kita bicara perkara-perkara sederhana yang setiap hari kita lakukan, ya. Karena kenapa? Ya, hidup kita ini ya adalah yang sehari-hari, ya, apa yang kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah kita, sebagai pegawai di kantor mungkin, atau mungkin kita sebagai pedagang, hal seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa mengerti, ya. Namun satu hal Tuhan ingatkan bahwa semua hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, itulah yang berasal dari Tuhan, itulah yang berasal dari Roh Kudus. Nah, jika dia bukan untuk kebaikan, dia membuat kekacauan, maka firman Tuhan mengatakan itu bukan dari Tuhan. Itu adalah dari roh-roh lain, atau bahkan itu dari ego kita, ya, dari suara kita sendiri, karena kita punya kepentingan, karena kita punya keperluan pribadi, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sharing pagi hari ini, ya, sebenarnya ini udah beberapa kali ya sudah pernah kita belajar bersama-sama, bahkan apalagi kalau yang sudah mengikuti Kingdom Encounter ataupun perjumpaan pribadi dengan Yesus, ini sudah kita kupas. Namun hari ini kita mau belajar, atau kita mau mengerti yang mana sih yang Roh Kudus pimpin saya. Kita mau saksikan, apakah kita sudah bisa membedakan mana yang pimpinan Roh Kudus, ya, dan mana yang belum. Nah, itu sekarang persoalannya. Jadi seperti kata hamba Tuhan, ya, kalau hanya pengetahuan, tidak ada praktek, tidak bisa kita saksikan, ya, maka itu sebenarnya nggak berfaedah. Jadi semua hanya berbentuk ilusi, ya. Jadi ilmu tidak dipraktekkan gitu ya. Makanya ya sekarang nggak heran, saya juga akhir-akhir ini agak dibilang kaget sih enggak, tapi saya melihat oh ya ini dia dunia pendidikan sekarang. Bapak Ibu, dulu kalau zaman saya tidak ada bahasa Indonesia praktek, ya kan? Atau agama praktek nggak ada. Tapi saya lihat kurikulum anak sekolah sekarang, semua mata pelajaran sudah ada prakteknya. Dulu yang praktek itu, saya ingat SMP ya, hanya pelajaran kimia, ya kan, ke laboratorium, fisika, baru olahraga, dan keterampilan menjahit. Itu hanya itu yang praktek ya, sama seni suara. Nah sekarang bahasa Indonesia pun ada prakteknya, ya kan. Nah, kemudian juga IPS ada prakteknya, agama ada prakteknya. Nah, ternyata memang setelah dipelajari, setelah dianalisa, bahwa pengetahuan itu tanpa praktek, ilmu tanpa praktek, itu nol. Ya, karena orang tidak bisa melihat, orang tidak bisa membuktikan, orang tidak bisa menyaksikan apa yang dipelajari.
jika tidak dipraktekkan, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, itu katanya di TPU Permai gitu ya. Tahu ya Bapak Ibu ya, TPU Permai, Taman Pemakaman Umum Permai. Di situ banyak harta karun, ilmu-ilmu banyak. Karena di sana ada gelarnya profesor, doktor, ya kan, insinyur, arsitek dan segala macam. Tapi ilmunya itu dibawa pulang, tidak ditinggalkan gitu ya. Nah, kenapa? Mungkin selama hidup mereka tidak meninggalkan teladan, tidak ada praktek yang mereka tunjukkan. Nah, tapi hari-hari ini Allah mau kita mau praktek, kita mau bersaksi, kita mau mengetahui yang mana sih yang Tuhan pimpin hidup saya, yang mana sih yang Roh Kudus tuntun di dalam kehidupan saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita mau belajar, kita mau menganalisa kembali. Oh iya, yang mana ya yang saya ini tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau ini kemauan saya sendiri, gitu ya. Nah, kalau yang ini ya roh-roh lain gitu. Nah, itu perlu. Kenapa? Sehingga kita bisa mengerti ke depannya itu uh, melakukan yang terbaik ya untuk kita boleh lebih lagi mengenal Tuhan ya. Karena dikatakan apa? Karena rohlah yang memberi hidup. Ya, daging tidak berguna katanya di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup ya. Ini kata Yesus langsung kepada murid-muridnya. Dan pada waktu itu ya di Galilea. Jadi benar ya, ini tubuh kita ini ya, kalau tidak ada roh kita lagi, maka kita akan segera dipindahkan dari tempat kita sekarang ke tempat lain. Ya, itu tadi TPU Permai, ya kan? Karena nggak cocok lagi kita di tempat kita sekarang kalau tidak ada roh kita, ya kan gitu kan? Nah, oleh karena itu Yesus berkata, yang aku ceritakan, yang aku sampaikan itu tentang roh dan hidup. Nah, dan jelas tadi kita tidak bisa hidup tanpa roh. Ya, rohlah yang memberikan kita hidup. Jadi satu kesatuan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah mau hari-hari ini kita makin mengerti apa sih roh itu, apa sih fungsi Roh Kudus itu bagi hidup saya, ya seperti tema pagi hari ini, apa fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita adalah orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal Kristus, yang sudah ditebus, kita sudah mengimani itu. Tapi apa yang Roh Kudus sudah perbuat dalam kehidupan kita? Sebenarnya banyak, cuman kita tidak menyadari karena belum mengerti. Ya, itu tadi. Nah, jadi sekarang kita perlu mendeteksi, oh ya ini, kalau ini yang saya mau, ini yang apa namanya? Kemauan saya, tapi kalau ini kemauan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar karena kita hari ini adalah kesaksian, ya. Yang mana? Kesaksian yang mana yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, sehingga kita orang bisa melihat, oh iya begitu gitu ya. Karena sekarang ya dunia ini butuh figur, butuh instruktur, butuh teladan, butuh praktek, ya, tidak butuh teori, ya. Kalau yang mengerti Alkitab dari zaman dahulu pun sudah banyak ahli Taurat, ya. Wah, pintar ini semua Alkitab, kurasa detil, satu huruf pun tidak ada yang terlewatkan gitu ya. Tapi zaman sekarang itu tidak perlu. Mana buktinya? Coba praktekkan sama saya. Itu yang perlu sekarang. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar, ya. Kita bersama belajar bagaimana mempraktekkan kasih Tuhan itu. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun hidup kita sepanjang hari, setiap saat, setiap detik, bahkan tidur kita pun Roh Kudus yang menguasai, ya. Saya melihat di The Power of Love luar biasa. Ya, sudah banyak yang bersaksi, saya bangun pagi tidak lagi dibangunkan oleh orang lain, tanpa di miss call oleh alarm The Power of Love juga saya sudah bangun gitu ya. Nah, itu luar biasa. Berarti Roh Kudus memang sudah kita berikan tempat, kita berikan kuasa untuk berkuasa, untuk memimpin hidup kita sehingga kita bisa bangun pagi tanpa dibangunkan lagi. Nah, tapi ada yang memang belum. Yuk kita belajar sama-sama. Aktifkan Roh Kudus, ya. Doa, bangun hubungan dengan Tuhan sehingga Roh Kudus itu bekerja.
ya. Dan salah satu cara untuk kita mengaktifkan Roh Kudus itu adalah kita banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, dan ya kita mengimani setiap firman-firman yang kita terima itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mempersingkat waktu, kita mau dengar kesaksian-kesaksian kita semua, ya, bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita seperti tadi yang dikatakan Yohanes tadi. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Roh Kudus, apa yang dikerjakan Roh Kudus itu bukanlah dari dirinya sendiri, tapi itu adalah dari Allah Bapa, dari Yesus sendiri. Itulah yang dia kerjakan buat setiap orang percaya, buat setiap kita yang mau dibentuk, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi saya katakan, kami mau sampaikan pada hari ini, ya, bahwa apabila Roh Kudus itu sudah datang, Roh Kudus itu kita aktifkan, Roh Kudus itu kita berikan kuasa untuk memerintah dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita, maka dialah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, dia akan membawa kita kepada Tuhan. Jadi kita nggak usah terlalu ini, makanya ada firman Tuhan berkata, hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita, yang memampukan kita mengaku atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau roh lain itu tidak bisa. Ya, dia bisa sebentar, besok berganti lagi, dia labil. Tapi kalau sudah Roh Kudus yang bawa, maka kita akan terus dibawa, dituntun dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita berubah, sampai kita sempurna seperti yang Tuhan mau, yang Kristus mau, yaitu menjadi muridnya yang saling kasih mengasihi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersaksi, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami kembali Bapak, bahwa sejujurnya, bahwa sebenarnya Tuhan, bahwa hidup kami, tubuh kami tidaklah berguna tanpa Roh-Mu, tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh firman-Mu yang luar biasa, di mana Engkau berkata Tuhan, ketika Roh-Mu Tuhan ada pada kami, dan memimpin kami Tuhan, maka hidup kami akan semakin berguna. Hidup kami akan semakin Engkau bawa kepada kebenaran demi kebenaran, kepada kemuliaan demi kemuliaan. Sebab apa yang dikatakan Roh itu, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami sebagai orang percaya yang sudah Kau pilih, yang sudah Engkau selamatkan, itu adalah semua berasal dari arah Bapa di surga. Semua berasal dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat firman yang begitu singkat pagi hari ini. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus memeteraikan dalam hidup kami, dalam hati kami, bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Bahwa Roh Kuduslah yang berkuasa, yang memimpin kami, menuntun kami, menolong kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap hidup kami dari hari ke hari sampai kami bertemu kembali dengan Yesus Kristus face to face di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin ya. Bapak Amin, Ibu, amin, kita mau amin. bersharing ya. Saya mulai mungkin dari saya. Ya, saya hari-hari ini juga banyak ya mengalami pergumulan. Ya, sama seperti Bapak Ibu mungkin ya. Nah, mungkin bisa juga banyakkan saya gitu ya. Jadi banyak masalah yang saya harus hadapi, yang saya harus selesaikan. Ya, namun itu tadi, tanpa Roh Kudus saya tidak mampu berjalan sendiri. Nah, saya mau kesaksian hari ini begini. Bagaimana Roh Kudus itu membawa kita ya, tadi dikatakan juga bahwa Roh Kudus itu memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, saya suka tertarik gitu ya. Nah, tapi jangan salah itu tadi, jangan akhirnya karena kita berpikir akan memberitahukan hal yang datang, akhirnya dipikir oh ini tukang ramal gitu ya, atau paranormal. Enggak, tapi memang Roh Kudus itu seperti itu. Nah, saya baru-baru ini ya punya kesaksian begini. Orang tua kami itu lagi berkunjung ke rumah kakak kami di Pekanbaru gitu ya. Nah, tapi saya sering mendapatkan ini, makanya saya berani bersaksi gitu. Nah, terus saya pagi-pagi bangun pagi gitu, kok saya dengar kok ada suara ayam ditangkap gitu kan. Tapi ya saya pikir udahlah gitu ya, iseng aja, saya anggap aja itu nggak ada gitu kan. Terus udah gitu nanti udah sembari berjalan aktivitas itu kok tiba-tiba di penciuman saya itu ada wangi-wangi khas makanan gitu, ya kan? Nah, ini sederhana,
Tapi unik dan itu sering, bukan sekali 2 kali gitu ya. Nah, cuman karena masih baru-baru ini terjadi kan gitu kan. Terus di penciuman saya itu ada aroma-aroma khas gitu kan. Nah, ya kami kebetulan dari daerah Sumatera Utara ya, Simalungun ya. Nah, jadi kalau di sini ada yang tahu ya, dari daerah Simalungun itu ada makanan khas ya. Kalau seseorang anaknya, keluarga itu mau merantau gitu ya, itu disuguhkan makanan itu gitu ya. Ya namanya, ayam yang diatur gitu ya. Jadi disuguhkan makanan itu lengkap dengan, teman-temannya. Teman-temannya itu biasanya, ada, nitak, terus ada pisang gitu ya, dan saya juga sering mendapatkan itu ya waktu dulu sama orang tua gitu, tapi saya nggak bisa membikinnya jujur aja gitu ya. Nah kemudian itu aroma itu makin khas gitu kan. Nah, tapi saya nggak bertanya, saya biasa aja gitu kan. Cuman, aduh kok kayaknya ada ini, tapi kan di lingkungan saya kan nggak ada yang satu suku dengan saya gitu kan. Nggak mungkin gitu. Nah, tapi rupanya udah jam-jam 10, jam setengah 11 gitu kan. Tiba-tiba bunyi telepon, kring kring kring. Saya lihat, oh rupanya adik yang di Pekanbaru kan. Terus dia telepon gini, video call kan. Langsung dia bilang begini, katanya, "Ayo siap-siap, kita makan," katanya kan. Loh, saya kaget. Nah, rupanya kami nggak tahu orang tua di sana. Tiba-tiba rupanya udah saya lihat video call, dia pasang handphone, saya udah ngelihat di situ semua udah lengkap. Terus ada orang tua di sana, terus lengkap dengan makanan tadi ya, yang itu satu paket itu. Terus saya kaget, terus saya bilang, "Lah, oh ini rupanya yang tadi pagi saya dengar ada ayam ditangkap, terus sampai siang ini pun saya masih apa namanya, mendapatkan aroma-aroma makanan yang dulu, sering gitu ya di rumah orang tua, tapi sekarang jarang gitu kan. Itu saya kaget gitu kan, "Loh, mama lagi di Pekanbaru?" Dia bilang kiri kan, "Ya udah sini makan makan," katanya kan. Nah akhirnya, eee, saya bilang gini, memang saya sering katakan itu, "Kok saya seringlah dapat penciuman seperti itu ya?" Gitu. Tapi saya bersharing sama hamba Tuhan, ya, itu seperti apa gitu kan. Nah jadi iya itu memang itu adalah kuasa Roh Kudus gitu ya, bahwa itu dia memberitakan hal-hal yang akan datang, ya yang tidak kita lihat gitu kan, yang tidak kita pernah pikirkan gitu kan. Walaupun saya tidak ikut makan, tapi saya bahagia sekali ternyata, mereka video call terus bikin acaranya ya kan, itu kan agak ini juga gitu ya. Nah terus bikin acaranya, itu kan harus sampaikan gitu sama orang tua. Itu saya nangis Bapak Ibu, dan itu sering saya dapatkan. Seperti itu kalau memang ada acara-acara khusus seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua gini, kalau ada keluarga yang mau meninggal, keluarga kalau ada yang mau meninggal, itu hati saya dari sepanjang malam itu sudah nyanyi-nyanyi yang sedih. Itu. Roh saya sudah nyanyi itu sepanjang malam itu sudah sedih aja. Jadi saya udah mulai deteksi. Tuhan, siapa yang akan berpulang dari keluarga kami? Gitu. Kan? Itu saya udah nunggu itu kalau udah begitu. Karena udah sepanjang malam itu saya tidur pun, roh saya itu sudah nyanyi. Ya saya karena dulu sempat di kampung halaman, itu ada lagu Protestan HKBP itu kan, itu sangat apa namanya, familiar sekali ya. Yang saya pernah ceritakan itu kan, ini Bu Timawar tahu itu kan. Bu Timawar ya. Lo asau gitu kan Bu Timawar ya. Kan? Salawat Lanjut. tu Yesusku, Ada. Nah, terus na 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 lanjut. na gitu kan. Asa di lambungna. Asa di lambungna. Itu kalau sudah ada suara itu sepanjang malam itu pasti ada keluarga yang akan berpulang gitu ya. Jadi saya percaya itu Roh Kudus sudah diingatkan. Nanti langsung saya telepon ke kampung. Ada apa di kampung? Contohnya. Nah, atau mereka duluan memberitahukan ya, ada keluarga yang berpulang. Nah, itu memang benar digenapi. Nah, jadi itu sebagai salah satu ya. Jadi itulah kesaksian saya. Jadi banyak yang Tuhan kerjakan sederhana, sederhana sekali ya. Sehari-hari kita jalani itu. Tapi ya itulah. Jadi saya mendapatkan itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan karunia-karunia lain. Silakan hari ini kita bersaksi. Sekali lagi terima kasih buat waktu saya bersaksi pagi hari ini. Saya serahkan ke Pak Surbakti. Silakan Pak Surbakti. Sebelum yang lain bersaksi ya, saya cukup bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang punya potensi besar. Ya, saya bisa melihat komunitas ini bisa terus
jaya bukan karena saya, tapi kerjasama yang baik. Terutama Roh Kudus ya. Roh Kudus katakan, saya dibukakan kebenaran-kebenaran yang selama ini saya nggak dapatkan ya. Nah, rupanya pernikahan orang percaya bisa harmonis, bisa kuat, dan bisa kokoh. Itu adalah peran Roh Kudus. Tidak dikaitkan dengan hal-hal materi yang dapat disentuh, diraba, dan sebagainya. Tapi Roh Kudus itu punya peran penting. Ketika suami menghadap Tuhan dan mengaktifkan rohnya, istri juga hal yang sama, dan sama-sama menghadap Tuhan, luar biasa. Dan saya diberikan Tuhan rahasia ini, dan saya belajar menempatkan bagaimana Roh Kudus ini punya peran penting, baik dalam hal menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan saya bisa merasakan itu. Nah, dan bukti-bukti sungguh nyata. Contoh nih, bulan 4 nanti, tanggal 13, saya berada di Singapura. Jadi, keberadaan saya di Singapura itu adalah bagaimana mereka mengundang untuk bertemu dengan para misionaris yang berbagai belahan dunia juga. Australia, Eropa, dan sebagainya. Dan dalam surat mereka mengatakan, kami bebaskan Bapak untuk hotelnya, makanannya, ya Bapak cukup hanya siapkan tiket saja datang, mau pergi. Nah itu satu pertolongan besar ya, di mana saya tidak minta seperti itu, tapi tawaran dari sana seperti itu. Dan banyak hal-hal yang saya bisa dapatkan secara yang tidak masuk akal, karena biaya di Singapura itu makanannya sudah besar, belum lagi hotel dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini ketika saya berhubungan dengan Tuhan dan Roh Kudus ini, Tuhan nyatakan hal-hal yang melampaui apa yang saya pikirkan. Jadi sekarang ini saya sungguh mengalami sendiri. Karena kan banyak orang bercerita tentang Roh Kudus, tapi tidak mengalami bagaimana Roh Kudus memimpin hidupnya. Hanya cerita-cerita Roh Kudus, peranan dan sebagainya. Tapi hari ini diteguhkan juga buat kita semua, termasuk saya, bagaimana Roh Kudus bekerja dan alami sendiri. Persekutuan pribadi dengan Roh Kudus alami sendiri, sehingga tidak berteori. Saya bisa memperhatikan di luar sana banyak berteori, bercerita tentang Tuhan, tapi dia tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Bercerita Roh Kudus, tapi tidak punya pengalaman dengan Roh Kudus memimpin dia. Nah, hari ini saya ceritakan buat kita semua. Nah, kenapa saya bisa bangun jam 2, orang bilang nih, Pak Pendeta ini nggak tidur kali ya. Jam 2 sudah bangun, padahal jam 11 belum tidur, nggak tahu jam berapa tidurnya, masih melayani sana kemari lewat telepon ya. Tapi jam 2, jam 3 udah bangun dan tidak ada perasaan ngantuk. Dan memang sudah alarmnya Roh Kudus, alarm ya. Jadi bukan lagi pasang alarm ya. Itu luar biasanya. Dan segar rasanya ya, segar dan hati gembira, hati sukacita. Nah, itu yang saya alami sendiri. Nah, makanya beberapa orang bilang, Pak Surbakti kelihatannya kok ceria terus, ceria rasanya. Kenapa ceria? Karena Roh Kudus yang memberikan sukacita. Roh Kudus yang memberikan hati damai, hati tenteram. Dan ada pandangan-pandangan ilahi yang Tuhan nyatakan, walaupun hari ini belum bisa saya ceritakan, tapi Roh Kudus menjelaskan semua. Bagaimana sebuah rahasia ya, yang dimana orang-orang lain tidak tahu. Tapi kita yang hadir pada saat pagi hari ini, diberikan Tuhan kepekaan, sehingga rahasia bagaimana keluarga menjadi kuat, itu adalah campur tangan Roh Kudus yang paling utama, membuat kita pun mengambil sebuah keputusan, bukan berdasarkan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau lewat Roh Kudus. Nah, ini yang saya alami sendiri, saudaraku, sehingga rasanya indah dalam hidup ini. Sering saya katakan juga,
Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus itu, sama kita melihat bagaimana seorang ibu menikmati sebuah masakannya, dicicipi dulu. Nah, kita juga ya hampir sama juga dalam dunia ini, kita mengalami juga pengalaman bagaimana indahnya bersama Tuhan. Jadi kalau kita indah bersama Tuhan, kita rindu bersekutu. Karena kita bersekutu bukan karena berkat-berkat materinya, tapi karena memang si pemberi berkat itu Tuhan. Roh Kudus ini peranannya yaitu membuat kita connect, membuat kita mudah berhubungan dengan Tuhan. Karena pintu gerbang untuk kita bisa bersekutu yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Sehingga dari hari-hari kita mudah bersekutu karena peran Roh Kudus. Dia sebagai penolong, penghibur, bahkan tinggal bersama kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan saya alami sendiri. Saya tidak bercerita dengan teori, tapi pengalaman praktek dalam hidup bagaimana peran Roh Kudus itu luar biasa. Nah, sehingga saya bisa hari ini sukacita bukan karena masalah banyak uang, tapi peran Roh Kudus saya aktifkan dari hari ke hari, sehingga kemanapun saya melayani, Tuhan bukakan rahasia-rahasia ini, sehingga ayat firman Tuhan yang saya tidak pernah pikirkan itu dibukakan untuk sampaikan kepada orang lain. Nah, inilah satu kesaksian ya, bagaimana peran Roh Kudus ini luar biasa di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati, serahkan kepada yang lain. Silakan kalau ada yang punya kesaksian, bisa buka mic-nya, langsung bicara. Ya. Terima kasih. Iya, shalom Bapak Ibu semua. Apakah ada yang sebelum saya atau saya aja Bu Tiar? Ya, silakan Pak Lamsar ya, buka mic duluan ya. Nanti Pak Victor ya Pak Victor, habis Pak Lamsar ya Pak Victor. Duluan Pak Lamsar yang buka, silakan saya Pak aja Lamsar. tanpa. Ya. Ya. Memang sangat nikmat ya membedah firman Tuhan. Ya. Artinya dengan sharing firman Tuhan, karena ketika kita sharing dengan firman Tuhan itu kita membedah isi hati pikiran Tuhan. Ya. Jadi luar biasa. Saya pun sangat menikmati firman Tuhan dan saya merasakan bahwa firman itu hidup dalam diri saya. Itu. Ya, sangat nikmat Bapak Ibu. Bagaimana pagi hari ini kita membedah pikiran Tuhan melalui firman-Nya, pemahaman terhadap pengalaman roh Tuhan. Ya. Betul di dalam firman itu bahwa roh itu adalah bagian daripada ketritunggalan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu adalah juga termasuk pribadi Tuhan. Jadi kalau dulu Tuhan itu secara fisik hanya ada di Israel, di Yerusalem atau di suatu tempat. Tetapi karena roh itu bagian daripada ketritunggalan itu, dia menjadi penolong. Jadi supaya dia juga berada di mana-mana. Ya. Dia ada di Eropa, di Australia, di Asia, termasuk di kita, dan pagi hari ini di komunitas kita. Itulah fungsinya roh itu. Ya, jadi supaya kita juga paham. Roh itu tidak kita lihat. Kalau dulu fisik Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Tetapi roh itu sekarang ada di dalam diri kita. Luar biasa Tuhan kita yang hebat. Maka sampailah kepada pengalaman-pengalaman hidup. Saya juga saudaraku mengalami pengalaman yang luar biasa dengan roh. Banyak sekali tidak terlukiskan. Ya, itu makanya termasuk juga pagi hari ini kenapa Bapak Ibu atau termasuk saya hadir. Karena roh Tuhan yang mengantar kita pagi hari ini. Membangunkan kita. Bukan menjadi bukan orang lain yang berbuka, tapi roh Tuhan yang menjadi alarm kita sekarang berubah. Ya, saya pun merasakan sekali. Amin. Saya tidak bisa tidur lagi kalau di jam-jam segini, karena sudah saya selalu dibangunkan. Gitu, sudah alarm saya itu sudah langsung. Jadi saya bersyukur ya, berterima kasih buat Tuhan Yesus, buat Roh Kudus,
Kalau pengalaman luar biasa dengan roh itu, saya mau katakan haleluya, puji Tuhan saja. Saya banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan kepada saya di dalam hal segalanya. Ya. Saya hanya mau ingin taat dan setia saja di hadapan Tuhan. Itu saja. Dan dengan cara apa? Tentu saya harus menghidupi firman itu, belajar. Saya catat semua firman Tuhan. Pada saat saya ibadah, saya catat semua firman Tuhan. Maka dengan cara itu saya mengalami kehidupannya. Saya tahu ceritanya. Kalau ya firman yang kita pelajari hari ini, bagaimana murid-murid Tuhan itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Saat-saat terakhir, bagaimana Tuhan Yesus tahu dia akan meninggalkan mereka. Dia merasakan kekhawatiran daripada murid-murid Tuhan itu. Sama dengan kita, anak-anaknya. Kita merasakan, maka dengan baiknya Tuhan itu, kamu tidak akan kutinggalkan sendirian. Saya akan menyuruh, Roh Kudus akan turun atas kamu, katanya. Waduh, luar biasa Tuhan kita. Jadi sampai sekarang kita rasakan itu, dan saya rasakan dalam kehidupan saya. Mujizat-mujizat. Apa semua itu luar biasa dikasih Tuhan. Jadi Tuhan hanya minta kepada kita taat dan setia dan menjalankan firman Tuhan dengan benar. Amin. Begitu. Jadi itulah sedikit kesaksian daripada saya. Ya, secara pribadi, kesaksian yang lain biarlah Tuhan terus bergandengan dengan saya. Amin. Terhadap fungsi Roh Kudus, ya banyak sekali. Misalnya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam hidup saya. Apa yang penggenapan terhadap firman itu, apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah ada di dalam hati, itu yang disiapkan Tuhan bagi saya, itu juga saya alami. Puji Tuhan, haleluya. Itu aja Bapak Ibu sedikit kesaksian saya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan Bu Tia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsar. Ya, semangat terus ya, bersama Roh Kudus kita pasti menang ya.